Ini adalah pengalaman pertama saya menjelajahi kota Takengon, Aceh Tengah. Selain keindahannya yang memesonakan mata, danau ini juga menyimpan banyak kisah dan cerita di balik kenikmatan kuliner yang berasal dari bumi Tanah Gayo. Danau Lutawar yang berarti Danau Laut Tawar merupakan danau seluas 5.472 hektar yang diapit oleh dua bukit. Tidak hanya memberikan panorama yang indah, tetapi juga merupakan kebanggaan sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat Gayo, yaitu suku asli dari Takengon, ibu kota Aceh Tengah. Semua ini adalah persembahan dari langit. Dengan panjang 17 km dan lebar 3 km lebih, danau yang memiliki volume air sekitar 2,5 triliun liter ini merupakan habitat hidup bagi fauna bawah air, termasuk di dalamnya 37 jenis ikan air tawar. Setiap pagi, para nelayan di Danau Lutawar mengambil jaring-jaring yang sudah dipasang sejak sore hari. Saya pun ingin berkenalan dengan para nelayan di sini dan sekaligus ingin tahu bagaimana masyarakat sekitar danau mencari ikan depik. Ibu, Bapak, udah dapet ikannya? Pak Ridwan. Halo Pak, udah, ayo Pak, aku mau ikut boleh kan? Asik. Kenapa dinamakan Lutawar? Karena selain luasnya danau ini, airnya yang biru memberikan kesan seperti air laut. Nampak dari atas begitu indah sekali. Nah, sekarang saya dan Pak Ridwan akan mengambil jaring yang tersisa. Nah, menurut Pak Ridwan, masyarakat di sini kalau misalnya menebar jaring itu di sekitar jam 4 sore sampai antara jam 4 sampai jam 6 sore. Lalu diambil di jam 6 paginya, keesokan harinya. Nah, sekali menebar jaring itu 1 sampai 2 jam ya, Pak? Setiap hari mereka melakukan itu. Dan ikannya nggak habis-habis, Pak. Ya kan, Pak? Wah, ternyata satu jaring yang tadi kita ambil bareng sama Pak Ridwan cuma dapat setengah kato ya Pak. Setengah kato itu 1/4 liter. Nah, tadi kata Pak Ridwan kalau misalnya di sini ada masakan khas Gayo untuk mengolah ikan depik ini. Nah, sekarang aku pengen tahu dong Pak. Pengat sama dedah. Pengat sama dedah, itu nama masakannya. Nah, ingin tahu cara mengolahnya? Ayo ikutin terus kegiatan saya hari ini.
Salah satu masakan khas Gayo berbahan dasar ikan depik adalah pengat Gayo. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Pertama-tama, siapkan ikan depik yang sudah dibersihkan. Lalu, giling halus bumbu-bumbu khas tanah air seperti cabai merah, bawang, dan kunyit. Setelah itu, siapkan pula 1-2 kuncup bunga kecombrang yang berguna untuk menghilangkan amis dari ikan depik. Setelah semuanya siap, campurkan semua bumbu, lalu aduk secara merata bersama ikan depik dengan tambahan air, serta jangan lupa tambahkan sedikit garam dan perasan jeruk nipis. Masak hingga air mengering. Aku belum pernah rasain rempah-rempah ini, jadi baik dedah maupun pengat ada rasa rempah-rempah yang aku nggak tahu. Kayak misalnya di dedah nih ada ini nih, apa ini Bu namanya? Mempan kan? Yang namanya pengat ya Bu, masakannya namanya pengat nih. Dia jadinya agak kuning-kuning karena dari kunyit dan cabai ya Bu. Ada cabainya, dia rasanya aroma jombrangnya tuh kuat banget di pengat. Nikmatnya mencicipi masakan khas Gayo dengan tambahan sambal cecah anggur yang terbuat dari terasi merah dengan buah terong Belanda menjadi pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Saya pamit dulu ya Bapak. Ibu, saya pamit dulu. Nah, itu dia kegiatan saya hari ini menelusuri Danau Lutawar di Takengon bersama masyarakat suku Gayo. Semuanya adalah persembahan dari langit. Dari Burgayo atau Bukit Gayo ini saya dapat melihat indahnya Danau Lutawar yang biru dan megahnya kota Takengon. Saya juga dapat merasakan betapa sejuknya udara di Tanah Gayo ini, negeri di atas awan. Semua ini adalah persembahan dari langit. Tanah Gayo merupakan representasi dari sebuah wilayah yang meliputi kehidupan, budaya, kepercayaan, hingga legenda suku Gayo.
Didong adalah sebuah kesenian tradisional masyarakat Gayo yang memadukan unsur tari dan sastra. Lantunan syair yang berisi syiar, pesan moral, perumpamaan, hingga cerita legenda menjadi ciri khas kesenian Didong. Makna kata Didong itu sendiri berasal dari kata din serta dong, yang berarti agama dan dakwah. Namun, Didong juga bisa diartikan sebagai nyanyian yang diiringi oleh bunyi-bunyian. Pada awalnya, Didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam. Para ceh Didong atau seniman Didong selalu menyisipkan pesan dalam syair-syair yang mereka lantunkan agar masyarakat dapat mengikuti kehidupan para nabi serta para tokoh sesuai dengan syariat Islam. Dalam berdidong, para ceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius serta memiliki suara yang merdu. Mereka juga diharapkan untuk selalu berperilaku positif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi latihan Didong ya Pak? Ya, Saya Nadira. ya, saya ini Ceh Lu Tawar Jaya. Ceh Lu Tawar Jaya. Ya, Ceh Lu Tawar Jaya. Ceh Lu Tawar Jaya. Ya. Oh Bapak, saya boleh tanya-tanya nggak sih Pak tentang Boleh, Didong? boleh. Boleh tanya sekarang? Ya, Nggak apa-apa ganggu Enggak lagi apa-apa, latihannya. enggak apa-apa. Gimana ya Pak? Oh, gitu. Nah, duduk aja Pak ya. Ya, wah enak sekali Pak di sini sambil ngeliat danau. Ya, Bapak, apa kabar Pak? ya, alhamdulillah sehat. Lagi latihan dari tadi Pak? Ya, betul. Nah, ini latihan ini grup Lu Tawar Jaya, Oh, grupnya Kecamatan Bintang. Kecamatan Bintang. Ya, Berarti di setiap kecamatan ada? ya setiap kecamatan di seluruh kabupaten ada grup Didong. Ada Tapi grup. ini adalah salah satu grup Lu Tawar Jaya dari Kecamatan Bintang. Oh, Acehnya saya Kasman Minusra, kemudian Pak Karwan, ada yang lainnya yang belum sempat hadir kemarin. oh gitu. Nah, ini anggotanya Lu Tawar Jaya. Oh, gitu. Kira-kira apa yang selanjutnya mau ditanyakan, Mbak? Sebenarnya saya mau tanya sih Pak, sebenarnya Didong sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Ya karena Didong itu semenjak dari dahulu nenek moyang kita, memang kita atas nama orang Gayo, memang ini merupakan Didong ini adalah salah satu adat budaya Gayo itu sendiri. Adat budaya Gayo itu sendiri, ini memang selalu kami kembangkan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Mungkin Mbak misalnya ingin tahu apa sebenarnya ini Didong, bagaimana cara berdidong, silakan saja, boleh kita izinkan. Jadi saya ikut Tapi ya asal Pak ya? saja ada minta izin dulu. Iya. Nah, boleh. Oke, mari Pak. Yuk. Karena rasa keingintahuan saya dengan kesenian didong, saya diizinkan belajar bagaimana caranya berdidong. Saya bisa ikut latihan sekarang Pak? Ya, bisa. Ayo. Pak, biasanya kalau misalnya mau pentas latihannya berapa lama sih Pak? Paling ini setengah jam. Setengah jam? Ya, setengah jam. Baru Cepet kita dong. bisa, misalnya grup tersebut bisa misalnya kita bawa ke pentas. Gitu. Iya. Tapi kalau liriknya lama Kalau liriknya ya? kan itu tergantung. Kalau memang apa tidak terlalu lama kita membuat begitu. Oh. Lanjut. Cool. Oh, Nah, gitu. ya ya. Oke. Jadi ada kodenya. Ada Kalau kodenya. memang, pukulnya harus 3 kali, 3 kali. Iya. Ulang, coba sekali lagi. 3 kali. Oh, kok beda-beda sih Pak? Itu yang Aku ikut ya, ada Mas. ini, yang menyelingnya apa? Misalnya supaya ini ada variasinya gitu. Oh, Tidak harus semua sama. ya. Ternyata ada ketukannya, jadi nggak cuman
asal tepuk aja. Jadi kita harus lihat yang lain kira-kira mau seperti apa ketukannya. Aku mau coba lagi, Pak. Oke. Ya. Aku ikutin siapa nih? Oh, aku bisa. Oke. Lanjut. Kali ini saya sampai di Gua Putri Pukas. Gua yang berkaitan dengan legenda yang dipercaya oleh masyarakat di dataran tinggi Gayo. Legendanya seperti apa dan mengapa gua ini disebut sebagai Gua Putri Pukas? Ikuti saya. Hal lain yang menarik dari Takengon adalah Gua Putri Pukes yang terletak di kaki bukit di Kecamatan Kebanyakan dan Kecamatan Nosar, Kabupaten Aceh Tenggara. Legenda Putri Pukes memang sudah terkenal sejak dahulu kala dan diceritakan secara turun-temurun oleh suku Gayo. Cerita yang berkisah tentang seorang putri yang berubah menjadi batu. Assalamualaikum. Dengan Pak Abdullah, Iya, saya Nadira yang kemarin mau tanya. yang anu ini kan dijagain. Oh, Yuk. mari Pak. Kini wujud Putri Pukes sudah tertutup oleh batu stalaktit stalagmit yang melapisi tubuhnya, sehingga sudah tidak bisa terlihat wujud dan bentuk patung manusia. Beberapa peninggalan Putri Pukes juga masih ada di sini, seperti lesung zaman dahulu tua dan kendi yang juga sudah tertutup oleh batu stalaktit stalagmit dari tetesan air gua yang cukup lama. Bagi saya, legenda Putri Pukes selain memberikan pesan moral bagi manusia dan juga agar kita semua tetap menjaga dan melestarikan cagar budaya yang sudah ada. Pak, terima kasih ya Pak. Ini adalah persembahan dari langit. Masih di Tanah Gayo, tanah yang menjadi salah satu penghasil biji kopi terbaik di dunia. Dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut, dataran tinggi Gayo merupakan lahan yang cocok untuk perkebunan kopi. Produksi kopi Gayo merupakan yang terbesar di Asia.
Hal ini dimulai saat pemerintahan Hindia Belanda menguasai kawasan Aceh Tengah pada tahun 1904. Kala itu, Tanah Gayo mengubah buminya menjadi perkebunan kopi hingga sekarang. Arabica dan Robusta merupakan jenis kopi yang ditanam di dataran tinggi Gayo. Namun, varietas kopi Arabica lebih diminati karena aroma dan rasanya yang lebih kuat. Hari ini saya akan memulai perjalanan saya berkeliling melihat perkebunan kopi rakyat di Tanah Gayo ini, sekaligus bertemu dengan para petani kopi yang sedang memetik biji-biji kopi. Ibu. Misi Bu. Halo, lagi metik kopi ya Bu? Ternyata susah masuknya ya Bu. Nah, sekarang kita sedang berada di Kampung Wih Masin, Kecamatan Bien di Tangkengon Masih. Sekarang kita lagi berada di perkebunan kopi. Dan ternyata di kebun kopi di sini uniknya itu tidak hanya ada kopinya saja, tapi sistemnya ada tumpang sari, ada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang ternyata selain melindungi si tumbuhan kopi ini, tetapi juga sekaligus memberikan rasa yang lain ya Bu, dengan si kopi Arabica yang ditanam di sini. Biasanya, panen kopi dilakukan pada bulan April, tapi bulan Oktober dan November adalah saat panen yang melimpah. Ini dikarenakan pada penghujung tahun, daerah tropis menghasilkan panas yang cukup. Ada beberapa tahap dalam pengolahan biji kopi dari pemetikan hingga pengemasan. Nah, kali ini saya mengunjungi salah satu pengolahan kopi semi washed atau pengolahan setengah jadi. Siang. Bang, saya boleh tanya-tanya? Iya, bisa. Dengan Bang siapa? Wandi. Bang Wandi, saya Nadira Bang. Dengan Bang Fahri. Halo, saya mau tanya-tanya nih tentang kopi. Ini sekarang lagi proses apa sih? Penggilingan. Proses penggilingan. Proses yang keberapa penggilingan itu? Ini proses yang kedua. Proses yang kedua. Proses yang pertama? Yang pertama itu yang dari kulit merah. Dari kulit merah. Iya. Oh, itu dikupas ya, Iya, dikupas. Terus dijemur. Dijemur. Nah, pas tadi saya lihat dimasukin ke sini terus dia naik mesinnya terus keluar, itu biar apa sih? Biar kulit-kulit apanya terkupas. Oh, biar kulit-kulitnya terkupas. Oh, jadi dari petani itu datang ke sini. Itu dari proses yang pertama yang udah dikeringin, digiling pertama, dikeringin terus masukin ke sini. Iya. Oh, dari sini baru dikupas yang kulit putihnya ya? Iya. Oh, pakai mesin supaya cepet Iya. gitu. Oh, ya. Setelah ini prosesnya apa lagi Bang? Penjemuran. Penjemuran. Oh, penjemuran. Oh iya, memang kalau dipegang
Masih Kalau basah. dipegang dia masih basah ya. Ini kadar airnya berapa persen nih Bang? Sekitar 50. Oh 50% kadar airnya. Oh dijemur berapa hari Bang? Minimal 3 hari. 3 hari. Boleh lihat proses penjemurannya seperti apa Bang? Ya, bisa. Di mana? Oh. Setelah kulit ari dan biji kopi terlepas, kopi kembali dijemur selama 2 hingga 3 hari agar kadar air dalam biji hanya tersisa 13%. Lalu kembali disortir secara manual untuk memisahkan biji-biji kopi yang rusak. Dan akhirnya masuk pada proses pengemasan biji kopi mentah atau disebut green bean yang siap untuk dikirim. Proses semi wash kopi gayo yang terkenal di seluruh dunia, dan ini semua persembahan dari langit. Setelah seharian berkeliling di kebun kopi dataran tinggi Gayo, saya melihat bagaimana para petani kopi di sini memetik buah kopi, merawat pohon kopi, hingga mengolah biji kopi menjadi kopi yang siap untuk diekspor. Saya juga melihat bahwa ternyata sistem tumpang sari yang ada di sini memberikan cita rasa yang khas terhadap kopi Gayo itu sendiri. Nah, malam ini saya ingin mencoba menikmati bagaimana sih rasanya kopi Gayo itu. Saya coba pesan dulu ya. Bang? Aroma dan rasa kopi Gayo memang benar-benar khas. Nggak salah nih kalau misalnya kopi Gayo dinilai dengan kualitasnya yang premium di dunia. Ini Malika, kedelai hitam berkualitas yang memiliki tradisi khas yang diturunkan turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Sebuah tradisi yang dapat memacu adrenalin siapapun yang melakukannya. Adalah pacu kuda, sebuah tradisi tahunan yang tak pernah luput dilakukan masyarakat Gayo. Dalam sejarahnya,
Pacu Kuda diadakan untuk merayakan hasil panen padi yang selalu melimpah di dataran tinggi Gayo. Kini, selain untuk merayakan panen, Pacu Kuda juga diadakan untuk merayakan hari besar di kota Takengon ini. Biasanya acara lomba pacuan kuda di sini dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan kedua dan di bulan ke-8. Di bulan kedua adalah acara ulang tahun kota Takengon, dan di bulan ke-8 adalah acara ulang tahun negara kita Indonesia. Setiap pagi kuda-kuda ini harus dilatih supaya stamina dan kebugaran sang kuda tetap terjaga. Kuda-kuda ini selain dilatih diberikan perawatan yang cukup intensif. Perawatannya sampai pada kebersihan kuda itu sendiri. Kuda-kuda pacu ini setiap harinya mendapatkan perawatan yang istimewa. Dari pakan yang harus diukur secara seksama agar kombinasi makanan yang masuk sesuai dengan kebutuhan sang kuda pacu. Lalu kebersihan lingkungan kandang yang harus dijaga secara terus-menerus agar kuda tak mudah terserang penyakit. Tak hanya kandang, kebersihan tubuh kuda pun harus selalu diperhatikan. Untuk itu, para pemilik kuda pacu selalu memandikan jagoan mereka hingga 2 kali dalam 1 hari. Sebelum pendudukan Belanda di Aceh, pacu kuda selalu diadakan pada akhir panen padi di bulan Agustus. Karena pada bulan ini cuaca cukup mendukung, dikarenakan masih berada dalam musim kemarau. Pagelaran pacu kuda ini diadakan tanpa pemberian hadiah kepada pemenangnya. Karena perayaan kemenangan hanyalah bentuk syukur bersama dari apa yang telah dicapai dalam panen. Namun tak bisa dipungkiri, pemenang dari pacu kuda ini menjadi tenar. Nama besar pun tersemat, serta ada kebanggaan tersendiri apabila bisa menjadi juara. Pacu kuda di Takengon ini selalu mengandalkan tubuh-tubuh anak kecil sebagai penunggang kuda atau disebut joki cilik. Joki cilik inilah yang dituntut-tuntut harus mahir dan terampil membawa kuda. Halo. Lagi latihan ya? Lagi ngelatih dia nih. Siapa nama kudanya? Gak tahu. Gak ada namanya. Ada namanya siapa? Dara Morena. 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 Kamu siapa namanya? Aku Nadira. Saya namanya Rival Jadaha. Rival di Adha. Dipanggilnya? Cano. Cano. Lagi latihan buat pacu kuda atau lagi latihan biasa aja? Latihan biasa. Latihan biasa. Kamu katanya joki ya di sini? Iya. Dari umur berapa jadi joki? 10 tahun. Udah berapa lama jadi joki? 3 2 tahun. Sini aja.
Nah, ini nama kudanya namanya Morena, dan yang di sebelahku ini namanya Cahnom dipanggilnya ya, Rivaldi Adha. Dia adalah joki kecil, joki cilik yang jangan salah, dia walaupun kecil-kecil, kamu udah pernah ikut lomba kan kalau nggak salah? Berapa kali sih? Lombanya 4 kali. 4 kali pacuan kuda. Menang nggak? Menang semua? Juara berapa? Juara 1, 2, 3. Wah, kecil-kecil tapi udah berani jadi joki cross, jadi joki pacuan kuda balap yang kencang. Saya pun ingin mencoba bagaimana rasanya menaiki kuda pacu gayo ini. Pacu kuda menjadi sebuah kebudayaan masyarakat Gayo yang tak terpisahkan. Perubahan atau pergeseran tata cara dan waktu pelaksanaan tidak menjadikannya kehilangan makna aslinya. Karena pacu kuda Gayo adalah ciri khas dan sudah menjadi